إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله حق تقاته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, kesempatan sehingga kita dapat menuju untuk dapat menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau yang selalu istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnah makbulahnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari jalur Sufyan bin A'til Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu Sufyan bin A'til Al-Thaqafi beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau merupakan salah satu sahabat dari Nabi. Beliau membawa rombongan yang berasal dari kota Taif untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menanyakan tentang perihal untuk kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika itu Sufyan bin A'til Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata, "Wahai Rasulullah, qul fil islami qawlan la as'alu anhu ahada ghairahu." Katakanlah suatu perkataan dalam Islam yang mana aku tidak akan bertanya kepada siapapun kecuali kepada engkau. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah engkau beriman kepada Allah kemudian istiqamalah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat, salah satunya adalah Sufyan bin A'til Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala. Mereka haus akan ilmu, mereka ingin mendapatkan kebaikan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ingin sekali mendapatkan suatu apa yang menjadi kabar baik untuk beliau. Ini merupakan suatu amanah yang disampaikan kepada beliau. Rasulullah SAW menyampaikan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah kamu beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Keistiqamahan seorang hamba merupakan dasar di mana dia merupakan suatu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menunjukkan bahwa ibadahnya hanya untuk Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas hal itu, maka akan turun malaikat di saat kematian mereka, dan malaikat itu mengatakan,
janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, karena sungguh bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Jemaah rahimakumullah, istiqamah merupakan suatu hal yang mana Rasulullah SAW menyampaikan kepada Sufyan bin Abdillah bahwa keistiqomahan ini adalah sesuatu yang sangat baik bagi seorang hamba, karena keutamaan-keutamaan yang dimilikinya itulah yang akan menjadikan dia menjadi masuk surga. Karena sebab itu dia masuk surga. Pada saat kematiannya, tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika dia mendapatkan ajalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus malaikat. Inilah keutamaan salah satunya di antara orang yang istiqamah. Allah akan menurunkan malaikat untuk menghibur dia. Janganlah kalian takut akan meninggalkan dunia ini. Kemudian janganlah kalian sedih, karena sesungguhnya terkadang manusia sedih ketika dia meninggalkan hartanya, meninggalkan jabatannya, meninggalkan saudaranya, bahkan meninggalkan keluarganya sendiri. Dia takut menghadapi itu semua. Karena itu Allah akan mengutus malaikat untuk memberikan hiburan kepada dia. Karena janji Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka kata Allah, bergembiralah hai orang-orang yang istiqamah, hai orang-orang yang selalu taat kepadaku dan hanya meminta kepadaku. Bergembira dengan surga yang telah Allah janjikan kepada engkau. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, inilah keistimewaan istiqamah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka mereka tidak akan ada kekhawatiran, tidak akan merasa takut di dunia ini. Takut akan apa? Takut akan didapatkan musibah yang mungkin mereka tidak akan mampu untuk menghadapinya. Takut akan segala cobaan. Kemudian fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan janganlah kalian bersedih. Apa-apa yang Allah berikan kepada kamu. Manusia terkadang takut dengan takdirnya. Dia merasa berkeluh kesah dengan apa yang sudah ditakdirkan kepada dia. Dengan orang yang istiqamah, dia tidak akan merasa sedih. Dia tidak akan merasa apapun yang kejadian yang dia miliki, dia selalu bersabar. Dia selalu berharap, karena sesungguhnya kejadian apapun kepada seorang muslim itu baik. Ajaban li amri mukmin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, orang yang istiqamah, dia akan mendapatkan surga yang Allah janjikan. Salah satu yang pertama adalah dia tidak akan mendapatkan ketakutan. Dia akan merasakan aman. Dia tidak akan mendapatkan kegelisahan. Ketika dia memiliki harta yang dimilikinya, dia merasa tenang dengan harta yang dimilikinya. Ketika dia mendapatkan jabatan yang dimilikinya, dia akan merasakan tenang dengan jabatannya. Semua apapun ketika dia merasakan keistiqomahan itu, maka sungguh Allah akan menanamkan kepada dirinya pada waktu ajal yang akan datang. Allah akan mengutus malaikat dengan keistimewaan, dengan menghibur dia di saat sakaratul mautnya. Jemaah rahimani wa rahmatullah. Ternyata keistimewahan itu kalimat yang pendek, tetapi terkadang kita susah untuk mengamalkannya. Mudah untuk didengarkan, tetapi sulit untuk diamalkan.
Pada zaman jahiliyah, kaum musyrikin, mereka mengenal Allah, mereka taat kepada Allah, tetapi mereka sambil menyembah berhala yang mereka miliki. Padahal mereka taat kepada Allah, mereka selalu beribadah kepada Allah, mereka tahu bahwa Allah itu adalah segala-galanya, tetapi mereka selalu menduakan dengan menyembah selain Allah juga. Ini bentuk salah satu ketidakistiqamahan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman kemudian mereka mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Yaitu orang-orang yang beriman kemudian mereka tidak ingin mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan suatu ketenangan. Kemudian mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jemaah rahimahullah, ketika turun ayat ini para sahabat begitu takut. Mengapa demikian? Mereka menghadap dan menyampaikan, ya Rasulullah, ayat ini begitu berat bagi kami, karena sungguh kami masih zalim. Kami beriman, tetapi kami masih zalim. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kezaliman itu adalah merupakan kesyirikan. Kita menduakan, kita menyembah, kita meminta kepada selain Allah. Itulah kata Rasulullah SAW sebagaimana dalam surah Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya ananda, wahai anakku, janganlah kamu berbuat kesyirikan, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata keistiqamahan itu begitu berat. Begitu banyak godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Kita harus betul-betul jangan sampai kita mencampur adukan keimanan kita. Kita hanya menyembah kepada Allah dan meminta kepada Allah. Hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Karena sungguh Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan istiqamah keimanan seorang hamba sebelum hatinya istiqamah, dan tidak akan istiqamah hatinya sebelum lisannya istiqamah. Rawahu Ahmad. Jemaah rahimahullah, ternyata Rasulullah SAW menyampaikan seorang hamba yang istiqamah itu ketika dia mengucapkan, lisannya sama dengan hatinya. Tidak ada yang tidak sinkron. Semua perbuatannya sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya. Semua ucapannya sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya. Hatinya, lisannya maupun perbuatannya semua sesuai dengan apa yang ada, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keistiqamahan seorang hamba. Dia hanya taat kepada Allah karena sesungguhnya keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Dia akan mendapatkan puncak kenikmatan, yaitu surga Jannatul Na'im. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, semoga kita menjadi orang yang istiqamah, yang taat kepada Allah, yang selalu meminta dan memohon kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعمه يكفي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجه السلطان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله حق تقاته لعلكم ترحمون. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah
kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita harus mengokohkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan suatu ujian, dan ujian itu bukan untuk membinasakan manusia untuk ingkar kepada Allah, dan ujian itu untuk menjadikan manusia itu musyrik kepada Allah, dan ujian itu merupakan bukan untuk dijadikan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ujian itu merupakan sesuatu yang dapat menjadikan manusia menjadi lebih bertakwa, lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih meningkatkan keimanan kita ketika kita mendapatkan suatu ujian. Karena sesungguhnya ujian itu tidak datang dengan tidak sengaja, tetapi ujian itu datangnya karena memang hanya untuk orang-orang yang beriman, yang Allah pilih untuk menjadikan dia menjadi orang yang beruntung baik dunia maupun akhirat. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجه من سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.